Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 15 November, hari biasa pekan ke-33. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa mengingatkan kami bila kami jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami dan perkenankanlah kami memandang Engkau kembali dalam diri Yesus Kristus, Putra Daud, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, konon katanya kota Yeriko itu kalau musim semi menawarkan pesona keindahan khas kota di Timur Tengah. Kota yang terletak di kaki tebing lembah Yordan, 12 km sebelah utara Laut Mati, menebarkan semerbak wangi bunga-bunga yang sedang bermekaran. Singkatnya, kota tua itu menawarkan pesona keindahan yang sungguh luar biasa. Sayangnya, pesona keindahan itu tidak dapat dinikmati oleh seorang buta, salah satu dari sekitar 5.300 penduduk kota Yeriko pada waktu itu. Dalam sabda Tuhan hari ini, penginjil Lukas membiarkan manusia malang itu tanpa nama. Penderitaannya ganda, ia tidak hanya buta tetapi juga miskin. Kondisi miskinnya itu dapat diketahui dari posisi duduknya yang di pinggir jalan, mengindikasikan bahwa ia itu orang pinggiran dan seorang pengemis. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang terkasih, justru dari orang yang mengalami penderitaan ganda inilah kita dapat belajar banyak hal. Si buta ini bukanlah orang yang mudah menyerah. Matanya memang tidak dapat melihat. Saat mendengar orang banyak lewat, ia menyimak baik-baik. Rasa ingin tahunya timbul, maka ia ingin berjumpa dengan Yesus. Maka ia pun berteriak, minta tolong untuk Tuhan Yesus membuka pintu belas kasih-Nya.
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan bahkan ketika banyak orang meminta dia diam, tapi justru ia semakin keras memohon kepada Tuhan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan akhirnya teriakannya itu pun sungguh ditanggapi oleh Tuhan Yesus. Proses beriman si buta itu sungguh menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Ia pun bisa melihat karena awalnya ia sadar akan kelemahan dirinya. Lalu ia berteriak minta tolong kepada Tuhan Allah lewat Yesus Kristus dan doanya dikabulkan. Ia bisa melihat dan ia pun tidak lupa, ia lantas bersyukur dengan memuliakan Allah, dan itulah proses hidup beriman. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita pun juga diajak beriman seperti seorang buta di kota Yeriko ini, sehingga kita sungguh hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan Allah kita melalui Yesus Kristus putranya. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya mulia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.